Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Baik teman-teman, jumpa lagi di video kali ini membahas tentang domir. Di video kali ini saya akan sedikit memberikan rumus atau tip bagaimana sih cara menganalisis untuk domir atau rumus i'rabnya domir. Taib, sebelumnya rumus ini di mana sih didapatnya rumus ini? Rumus ini adalah salah satu materi yang saya ajarkan di kelas Jurumiyah dan rumus jago baca kitab gundul. Jadi teman-teman di Akademi Al-Mawahib di sini ada juga salah satu platform atau kelas khusus ya, kelas online bagi Anda yang ingin belajar nahwu dan Jurumiyah bersanad. Oke. Di sini akan saya bimbing langsung oleh Syifa Ulham, saya sendiri. Kemudian di kelas ini kita akan belajar tentang Jurumiyah atau nahwu dasar, yang mana materinya kita ambilkan dari kitab Jurumiyah dan e-book atau buku rumus jago baca kitab gundul. Nah, salah satu rumus yang saya ajarkan adalah itu tadi, rumus bagaimana cara mengi'rabi atau rumus menganalisis sebuah domir. Dengan rumus tersebut akhirnya nanti kita bisa memberikan hukum yang benar atau bisa mengetahui bahwasanya oh ini posisinya rafa, oh ini posisinya nasab. Nah, kelas tersebut ya berlangsung selama 2 bulan ya. Bagi Anda yang mungkin sudah ingin serius belajar nahwu atau ingin belajar baca kitab gundul mulai dari dasar sampai akhir, bisa bergabung di kelas kami di Al-Mawahib ya. Link pendaftaran ada di https://almawahib.com, atau Anda langsung bisa daftar via WhatsApp di 087720587497. Atau nanti kalau masih bingung, silahkan kunjungi link di bawah video ini. Nanti saya sertakan linknya. Silahkan dicek sendiri di sana. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu sekalian bisa atau teman-teman bisa mengecek di website kami. Di sana ada fasilitasnya, kemudian sistem belajarnya, atau bisa tanya-tanya langsung di WhatsApp. Itu tadi, dan rumus ini adalah salah satu materi yang kami ajarkan di kelas baca kitab ini. Oke, sebelumnya sebelum kita bahas rumusnya, jadi kita sudah tahu bahwasanya salah satu domir adalah domir baris yang muttasil, yaitu ada yang posisi rofa, posisi nasab, dan posisi jar. Ya, yang kita analisis, yang akan saya analisis, atau kalau kita flashback sedikit, posisi rofa atau domir baris muttasil yang posisi rofa, ya. Domir ini adalah kebanyakan ciri-cirinya adalah salah satunya sebagai pelaku pekerjaan atau sebagai fa'il. Maka dikatakan fa'il ini kalau di bab fa'il namanya fa'il mutmar. Maka di rumus kali ini saya akan sedikit mengambilkan contoh dari rumus analisis fa'il mutmar. Nah, fa'il mutmar ini kita sudah jelaskan secara detail di kelas kami, di kelas baca kitab. Silahkan kalau ingin bergabung, silahkan menghubungi di link tersebut. Nah, ini rumusnya adalah bagaimana sih caranya kita kalau menganalisis domir. Nah, rumusnya adalah X adalah domir ya, mabniye mahalnya rafa karena menjadi fa'il. X adalah domir mabniye mahalnya rafa karena menjadi fa'il. Jadi rumus ini seperti rumus ala matematika ya. Kenapa kok pakai gini? Ya, karena agar Anda itu punya template atau punya rumus atau punya pola di dalam menganalisis suatu domir. Ya, jadi nanti yang dirubah adalah X-nya saja sama Y-nya aja. Adapun ini nggak usah dirubah. Ya, karena ini rumus untuk fa'il mutmar. Ini berlaku untuk rumus untuk domir-domir yang lain kita jelaskan di bab lainnya. Contohnya misalnya untuk fa'il atau untuk domir muttasil posisi nasab kita jelaskan rumusnya di bab maf'ul bih yang mutmar. Nah, yang dirubah adalah X-nya. X di sini mewakili apa? X adalah domir yang akan dianalisis. Kalau di pembahasan di atas adalah yang berwarna merah dan bergaris bawah. Ini ada di bab kami, di kelas kami ya. Kemudian Y harokat terakhir dalam domir tersebut. Mabninya apa? Mabni itu adalah dia tidak bisa berubah, alias dalam satu keadaan selamanya posisi bentuknya tidak berubah atau tetap. Baik. Kalau kita ke tabel, tadi sudah kita ke tabel kan? Oke, catatan sebelum kita ke rumusnya. Ada namanya catatan mahal. Ya, tadi kalau kita kembali ke rumus coba. X adalah domir mabniye mahalnya rofa. Ya, mahalnya atau posisinya rofa. Ya, mahal itu apa sih mahal itu? Oke, di sini mahal adalah istilah yang hanya berlaku untuk isim yang mabni atau untuk susunan kalimat tertentu. Ya. Ini mahal ini untuk istilah
istilah yang hanya berlaku untuk isim yang mabni. Jadi untuk isim yang mu'rab itu apa saja? Kita jelaskan juga di kelas baca kitab. Isim yang mu'rab itu ada 10, kita jelaskan secara detail di sana. Kalau untuk yang mu'rab itu pakai istilah i'rabnya rafa atau i'rabnya nasab. Tapi kalau untuk isim yang mabni pakai istilah mahalnya rafa, mahalnya nasab. Atau untuk susunan kalimat tertentu, yaitu untuk jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah mahalnya apa? Jumlah ismiyah mahalnya apa itu ada. Misal, jika dalam lafadz yang mu'rab 10, di mana 10 ini kita jelaskan di kelas baca kitab, kita bisa menggunakan istilah x i'rabnya rafa atau x i'rabnya nasab. Maka dalam lafadz yang mabni, kita harus menggunakan istilah x mahalnya rafa atau x mahalnya nasab dan seterusnya. Kalau misalnya susunannya berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, maka jumlah fi'liyah mahalnya rafa atau jumlah ismiyah mahalnya nasab. Itu untuk istilah isim yang mabni. Adapun untuk semua jenis huruf yang mabni, ya huruf itu hukumnya mabni, itu mereka tidak punya mahal di dalam i'rab, alias dia tidak punya posisi di dalam i'rab. Nah, ini istilah yang ada di dalam dhamir atau isim yang mabni adalah pakai mahal. Nah, rumus ini sebenarnya rumusnya kalau di kelas baca kitab kami itu rumusnya setiap bab ada rumus. Misalnya bab fa'il itu ada rumusnya, rumus cara menganalisis fa'il. Atau bab mubtada itu ada rumusnya. Jadi setiap bab kita berikan rumusnya. Ini salah satu contoh rumus untuk yang fa'il mudmar. Taib. Kita langsung ke contoh analisisnya atau contoh cara menganalisis sesuai rumusnya. Di sini saya punya contoh qara'tul kitabah. Kemudian yang kedua ada contoh al-muslimuna dhahabu ilal masjid. Yang ketiga ada dhahabna ilal madrasah. Taib, di sini qara'tu di sini adalah dhamir, dia mahalnya termasuk dhamir baris mutasil posisi rafa, ya. Nah, cara menganalisisnya bagaimana atau mengi'rabinya bagaimana? Kita tulis domirnya, yaitu domir tu. Qoro'anya nggak usah kita tulis. Kalau qoro'a kalau mau mengi'rabi, kalau menganalisis, qoro'a adalah fi'il mabni fathah, seperti itu aja yang dikira-kirakan. Tapi kalau tu, kita tulis tunya. Tu adalah domir, mabninya domah. Mabninya tadi mabni ya kan? X adalah domir, mabni y. Y tadi apa? Harokat terakhir. Di sini tu itu harokat terakhirnya apa? Tu di sini harokat terakhirnya adalah domah, berarti itu adalah domir yang mabni domah. Mahalnya rafa karena menjadi fa'il. Karena di sini kita membahas tentang fa'il mudmar, ya sudah pasti posisinya sebagai fa'il atau mahalnya rafa dan dia menjadi fa'il. Al-kitabah adalah, kalau rumusnya ya, al-kitabah adalah maf'ul bih, i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah karena termasuk isim mufrad. Itu kita ajarkan di bab maf'ul bih yang zahir. Kemudian yang kedua, contohnya adalah al-muslimuna dhahabu ilal masjidi. Al-muslimuna dhahabu ilal masjidi, maka yang menjadi dhamir di sini adalah dhahabu, ya. Dhahabu di sini adalah dia adalah wawunya ya, adalah dhamir muttasil posisi dhamir baris muttasil posisi rafa karena dia menjadi fa'il. Maka kita analisis wawunya. Wawu adalah wawu jama' adalah dhamir, ya. Wawu di sini adalah wawu jama' adalah dhamir. Mabninya apa? Oh, harokat terakhirnya adalah sukun, maka mabni sukun, mahalnya rafa karena menjadi fa'il. Kemudian yang ketiga contohnya dhahabna ilal madrasati. Dhahabna ilal madrasati, yang menjadi dhamir di sini mana? Adalah dhamir na, yaitu untuk nahnu. Dhahabna kami pergi, ilal madrasati ke sekolah. Na adalah dhamir, ya. Na adalah dhamir, mabninya apa? Mabninya sukun karena harokat terakhirnya alif adalah disukun, mahalnya rafa karena menjadi fa'il. Ini adalah rumus. Kita lihat bagaimana. Ya, kita lihat adalah yang kita rubah adalah cuma domir-domir yang ada di depan. Tu, wawu, no itu kita rubah. Kemudian mabni domah atau mabni sukun atau mabni sukun itu yang kita rubah, ya. Adapun selebihnya itu adalah tetap karena kita ingin mengajarkan polanya. Nanti ketika Anda sudah paham polanya, nanti Anda akan bisa menganalisis walaupun tanpa rumus. Ya, jadi itu tadi teman-teman rumus analisis. Saya tegaskan kembali bagi teman-teman, ini rumus analisis yang kami ajarkan di salah satu kelas kami, yaitu kelas baca kitab gundul atau kelas jurumiyah bersanad dan rumus jago baca kitab gundul. Teman-teman yang kalau ingin bergabung, silakan kunjungi website kami. Di sini ada almawahib.com atau bisa menghubungi WhatsApp kami tadi di 087 720 587 497. Bisa di scroll ke depan nanti. Ya, atau silakan kunjungi link di bawah video ini, ada linknya kami sertakan. Silakan dibaca
fasilitasnya atau materinya atau fasilitasnya atau bonusnya atau sistem pembelajarnya kita sudah jelaskan secara detail di sana. Silakan dibaca ya. Silakan untuk bergabung karena kelas ini sangat terbatas. Silakan booking kelasnya. Karena kelasnya kami itu sangat terbatas, maka kalau Anda tidak cepat-cepat mendaftar, kami tidak bisa menjamin Anda ikut kelas ini. Kelas ini akan berlangsung selama 2 bulan, dibimbing oleh Ustadz yang berpengalaman di bidangnya. Tapi termasuk saya sendiri yang akan mengisi materinya. Nah itu tadi teman-teman rumus analisis untuk domir ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini, di-share, dibagikan, kemudian diajarkan kepada teman-teman yang lain. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.